Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat sobat KBR, mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Gusti Allah, selalu diberikan kesehatan walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang luas. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol kisah nyata ataupun pengalaman tentang misteri yang dialami oleh Mas Agus ini sobat, karena saya mendengar katanya ada cerita nyata yang unik sobat, dan mungkin saya juga penasaran, mungkin sobat juga penasaran. Pokoknya kita dengarkan langsung cerita-cerita unik dari Mas Agus ini ataupun cerita misterinya, pengalaman kisah nyatanya soal misteri sobat. Oke, ikutin terus, jangan di skip-skip oke nontonnya. Terus bahas adu anak mana? Dulu kan saya nganterin ibu saya ke pasar. Ya. Waktu itu pulang kan ini udah mau maghrib. Terus saya melihat sosok pocong ditungguin sama macan di belakang pocong itu. Terus saya udah ini lemas. Ya. Kita Mas nih ngelihat ada sosok pocong Ya. ditungguin sama sosok macan itu. Ya. Mas langsung lemas. Iya. Pocongnya ditidurin, macannya di belakangnya. Berarti artinya ini pocong nih. Iya. Nah ini macannya di sini. Iya. Kayak nungguin itu pocong gitu. Iya. Macannya duduk. Ini pengalaman juga nih sobat nih. Katanya pernah ngelihat pocong lagi tidur gitu sobat, itu ditungguin sama sosok macan sobat. Ya kalau saya sendiri juga ya pasti kalau ngelihat begitu sobat, ya saya lah sobat KBR juga pasti lemas kalau ngelihat pocong ditungguin sama sosok macan. Iya. Ini kisah nyata ya, Iya. pengalaman Mas Agus. Iya. Terus selanjutnya Habis itu besoknya saya badannya agak sakit-sakit gitu. Setelah Melihat iya. sosok pocong itu yang ditungguin sama macan itu, Iya. besok paginya langsung pada sakit. Iya. Ya mungkin kalau kita menyebutnya di sini itu mungkin sawan. Iya. Ya, terus masih ada cerita misteri yang lain lagi gitu, yang pengalaman Mas Agus gitu soal misteri. Ada lagi Ya. ini. Pas saya mau main kan habis sisa gitu. Iya iya. Di depan warung kan, Ya. itu ada anak kecil-kecil pada main gitu. Anak kecil kalau mungkin kita umuran, kalau mungkin manusianya gitu umuran berapa gitu anak kecilnya? Seumuran berapa ya? Kecil gitu 2 tahun ataupun 3 tahun gitu. Ya sekitaran 2 tahun lah. Tahu sekitaran 2 tahun. Ya. Kan saya sama teman Ya. saya nggak lihat. Teman nggak melihat, Mas Agus melihat sosok anak kecil itu umuran mungkin kalau di kita ini di bangsa manusia itu umuran 2 tahun itu kecilnya. Itu dia sosok anak-anak kecil itu lagi main ataupun main ada berapa itu 3. ada 3. Iya. Itu pengalaman itu ya. Iya. Pengalaman melihat sosok makhluk astral gitu ya. Iya. Terus ada lagi yang lebih ini ataupun yang memang membuat kayak tadi kan mungkin yang lebih menakutkan tuh sosok pocong yang ditunggu oleh sosok macan ya kan. Nah apakah ada lagi cerita misterinya, pengalaman kisah nyatanya
soal misteri gitu ataupun soal makhluk gaib lebih ada gitu ya kan itu. Ini mau subuh kan, ya saya kan mau keluar, mau kencing lah. ya Terus saya kayak ada yang ngajak, itu sosoknya wanita berpakaiannya serba putih ya. jadi sosok wanita. Saya Terus, diajak jalan terus sampai jam berapa ya? Jam 6 pagi. Terus ya itu sampai rumah lagi. oh jadi ini Mas Agus nih mau keluar buang air kecil, ada sosok wanita yang ngajak jalan-jalan keliling, Iya. tahu-tahu nyampainya ke rumah lagi. Iya. Seminggu Terus masih ada nggak? Saya berapa hari ya? 3 harian. Itu kayak gimana ya? Linglung. Saya enggak ini ditanya-tanya itu. Nggak konsen. Iya. Oh, ntar saya ini. Berarti udah nih itu tadi kisah-kisah misterinya yang tadi yang ada melihat sosok pocong yaitu ditunggu sama macan, ada juga yang melihat sosok anak-anak kecil itu, dan yang ketiga itu sosok perempuan itu yang ngajak Mas Agus jalan-jalan, tahu-tahu kita nyampe ke rumah lagi. Setelah diajak sama sosok perempuan itu muter-muter, nah itu yang Mas alami bagaimana? Kan itu saya diajak muter-muter ya kayak. Iya. Terus saya melihat kakak saya nyariin. Iya. Saya teriakin nggak dengar. Terus apakah Mas teriak-teriak juga gitu, maksudnya saya di sini, Iya. tapi yang mencari itu juga nggak mendengar dan nggak melihat. Enggak. Oh, ya ini sobat, ini satu untuk edukasi ya sobat. Si Mas ini pengalamannya ya mungkin dalam sobat, karena beliau didatengin sama sosok perempuan, yaitu diajak oleh sosok perempuan sobat. Nah dari keluar rumah itu dicariin, itu diteriak-teriakin, dan si Mas Agus pun teriak-teriak, itu yang mencarinya itu tidak mendengar sobat dan tidak melihat. Nah kalau yang saya tahu biasanya seperti itu kita memang diselimuti sobat, diselimuti oleh energi yang sosok perempuan itu. Biasanya kalau dia tidak deman sama kita, biasanya itu dia deman sama kita, Mas. Nah biasanya dia deman sama kita, makanya kita diselimutin supaya tidak mengganggu antara Mas itu dengan dia, seperti itu. Ataupun dia lagi ngajak Mas itu nggak ada yang mengganggu, karena nggak ada yang melihat dan nggak ada yang mendengar. Nah itu setelah Mas diajak itu, efeknya itu buat Mas gitu, setelah Mas dikembalikan ke rumah gitu, Itu rasanya pikirannya kayak kosong, terus sukanya ngelamun. jadi kayak kita melayang terus gitu ya. Nah mungkin itu yang disebut mungkin sawan sobat. Mungkin kalau memang mungkin tidak kuat dari si Masnya juga, ataupun mungkin kalau masih kecil itu biasanya kita kayak agak elo gitu sedikit, demen melamun, demen pokoknya ada kekurangan gitu. Iya. Nah, Mas Sukanya ngelamun. ya, tapi sekarang udah alhamdulillah. Udah enggak. Sekarang udah enggak. Ya, alhamdulillah sobat. Yaitu tadi pengalaman si Mas, mungkin itu pelajaran juga sobat buat kita semua. Karena inilah cerita kisah nyata misteri, itu pengalaman masing-masing sobat. Yaitu pengalaman si Mas bagi saya ini sobat, karena pernah diajak langsung oleh sosok perempuan yang berpakaian serba putih sobat, diajak main ya. Itu sobat, itu cerita kisah nyatanya ataupun pengalamannya Mas Agus sobat, melihat langsung sosok-sosok gaib. Itu tadi yang pertama itu Mas Agus melihat ada pocong sobat, yaitu ditunggu sama macan. Dan yang kedua melihat sosok anak kecil itu lagi pada main. Yang ketiga ataupun diajak sama sosok perempuan yang berpakaian putih semua sobat.
Nah, mungkin cukup sekian sobat, itu cerita dari Mas Agus pengalamannya. Makasih Mas Agus udah mau berbagi pengalaman. Jadi sekali lagi sobat, karena kita dengan alam gaib itu ya memang kita berdampingan sobat. Jadi makanya ini cerita Mas Agus, yaitu kisah nyatanya sobat ataupun pengalamannya melihat sosok gaib. Mudah-mudahan ada edukasinya buat sobat KBR, ataupun ini hanya sebuah hiburan pengalaman soal misteri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Alafu kepada para guru, para sesepuh, para senior, alafu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.